Baik teman-teman sekalian, pada video terakhir kita sudah membuat hingga ke leveling ya. Di sini sudah sampai muka lantai 2 dan lantai 3. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita coba untuk memulai placing kolom dan juga dinding ya. Kita masuk ke muka lantai terlebih dahulu. Kita fokus di denah lantai 1 karena gambar kita ada di denah lantai 1. Oke, baik. Di sini kita punya denah dan di sini ada berbagai kolom ya. Kita akan buat kolom terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan membuat dindingnya ya. Baik, langsung saja kita akan placing kolomnya. Di sini kalau kita lihat kolomnya itu ada yang plus tidak pas semuanya di center of gridnya ya. Ada yang di sisi sini gitu ya. Kalau kita lihat. Baik. Oke, yang pertama setelah kita menganalisa posisi-posisi kolomnya, kita akan mulai untuk mengisi kolom arsitektural. Ingat, ini baru kolom arsitektural, bukan kolom struktur. Nanti karena ada sendiri di kolom struktur untuk strukturnya. Tapi ini kita akan membuat untuk patokannya terlebih dahulu gitu ya. Sebetulnya dalam arsitektur posisi kolom itu ada di sebelah mana kayak gitu. Hanya untuk sampai di sana saja fungsinya. Baik, yang pertama kita ke arsitektur, kemudian di sini ada kolom arsitektural ya. Ingat, kita pilih yang kolom arsitektural karena pada proses ini kita sedang memodelkan untuk project arsitektur. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini saya sudah punya kolom rectangular ya. Tapi kalau misalnya belum ada, silakan teman-teman bisa ke sini, ada load family, kemudian sebentar di sini untuk di English ya, English, kemudian kita ke English, ini tergantung ya. Di sini ada English Imperial, ada English. Kalau yang Imperial itu nanti dia satuannya inci. Maka kita ke English saja, kemudian pilih UK tidak apa-apa. Kemudian di sini kita memiliki berbagai macam folder karena kita akan membuat kolom arsitektural, maka pilih saja di sini kolom. Kemudian di sini ada kolom rektangular ya. Di sini ada berbagai macam kolom ya. Nah, tapi karena kita akan membuat, ini ada yang timber juga. Hati-hati, kita di sini kalau kita lihat di gambar referensi kita kan ini kolomnya kolom rektangular ya. Maka kita pilih kolom rektangular open. Maka nanti karena di sini saya sudah ada ya provide existing. Oke, baik. Nah, teman, sekarang kita sudah punya berbagai macam kolom, berbagai macam ukuran kolom di sini ya untuk kolom rektangular. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita analisa dulu berapa dimensi untuk kolom kita gitu ya. Kita lihat dulu berapa dimensi untuk kolom kita. Saya bisa menggunakan di referensi ini bisa menggunakan measure between two reference. Jadi kita pilih di sini sama seperti AutoCAD seperti biasanya. Kalau kita lihat di sini kolomnya itu ukurannya 450 ya dikali 450 juga. Berarti ini 45 kali 45 untuk kolom di kasus saya ini ya. Kalau saya lihat apakah ada ukuran lain, nanti tergantung karena biasanya di berbagai macam project ada kolomnya berbeda ukuran gitu ya. Silakan nanti disesuaikan saja. Kalau dilihat di project saya ini semuanya kolomnya 45 kali 45. Oke, berarti kita bisa menentukan di arsitektural kolom ini memilih yang 45 kali 45. Kalau misalnya nanti ternyata di kolomnya teman-teman ada ukuran yang tidak seperti ada di properti sini, ternyata ada ukuran lain begitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan caranya seperti ini, edit type. Kemudian teman-teman duplicate dari tipe yang sudah ada di sini. Duplicate, kemudian misalnya teman-teman ternyata punya kolom 30 cm kali 30 cm begitu ya, maka tinggal dirubah saja untuk namanya di sini duplicate 300 kali 300 gitu ya. Oke, kemudian teman-teman juga ganti, jangan lupa ketebalan dan juga tingginya ya. Bukan 400, 300 ya. 300 kali 300. Oke, apply, oke. Nah, maka teman-teman akan punya kolom baru 30 kali 30. Nah, sedangkan saya di sini pakai 45 kali 45 ya. Maka saya pilih pastikan kolomnya 45 kali 45. Kemudian saya bisa langsung placing kolom ini di gambar. Nah,
di project saya ya. Nah ini kan kebetulan ada yang pas grid on grid ya, grid to grid. Saya klik dulu. Oke, kemudian ada lagi di sini yang ternyata tidak sesuai dengan grid. Saya klik dulu saja grid on grid dulu, apa-apa, nanti tinggal digeser-geser gampang. Artinya setelah mengatur dimensi kolom, silahkan teman-teman intinya untuk menempatkan kolom-kolomnya sesuai dengan gambar referensi. Nah sekarang saya perlu menyesuaikan posisinya, maka saya tinggal klik move saja, sesuaikan dengan grid. Nah seperti itu. Kemudian ini masih ada sama juga ya. Oke. Nah kemudian saya tinggal selection kolom ini, kemudian saya copy dulu di grid yang ada kolomnya. Di sini di B ada kolom, kemudian di E juga ada kolom, dan di F juga ada posisi kolom. Tapi ini belum sesuai ya, masih grid on grid. Kita harus menyesuaikan dulu dengan yang ada di gambar referensi, maka tinggal geser-geser saja. Kalau misalnya ternyata di gambar milik teman-teman kolomnya itu grid on grid atau as ke as, tidak perlu geser-geser ya. Tapi ini kebetulan kasus di tempat saya perlu digeser dulu ya. Oke, kita sesuaikan dengan gridnya. Kemudian ini juga kita selection lagi, kita blok aja ya, blok, kemudian move, kita sesuaikan dengan grid. Nah seperti itu, usahakan gambarnya tetap presisi ya. Oke, kemudian ini kita sesuaikan juga dengan grid seperti itu, dan ini juga sama, kita blok, kemudian kita sesuaikan dengan grid ya. Oke baik teman-teman, sekarang kita sudah placing, memodelkan kolom di gambar. Kalau kita lihat bisa cek di 3D ya, di sini ada default 3D view. Nah kita sudah punya kolom ya di muka lantai atau di level 1 begitu ya, di muka lantai atau level 1. Oke baik, kita sudah punya kolom untuk arsitektural. Nah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah, kalau misalnya ternyata kolom di setiap denah itu posisinya sama, nanti kita bisa copy ya, kolomnya bisa kita copy. Tapi kalau misalnya nanti berbeda, teman-teman berarti perlu memodelkan ulang di level-level yang lain. Tapi karena ini sama, maka saya bisa tinggal copy saja gitu ya. Tinggal copy saja nih kolom-kolomnya. Maka saya tinggal klik di sini, klik kanan, kemudian oke, baik. Teman-teman sekalian, pastikan di sini untuk kolomnya ini dari muka lantai base levelnya ke top levelnya lantai 2. Sehingga kalau kita lihat di tampaknya, maka dia kolom ini sampai ke level 2. Baik, selanjutnya kita bisa copy ya kolom ini, karena kebetulan di gambar saya posisi-posisi kolomnya itu sama di tiap lantai. Oleh karena itu saya bisa copy nih kolom-kolomnya langsung gitu ya. Cara copy-nya seperti apa? Ini klik dulu kolom di semua lantai 1. Kita ada di muka lantai ya, select all instant. Jadi kita akan memilih hanya untuk kolomnya saja. Nah, jadi kita sudah memilih kolom yang ada di lantai 1, kita akan copy ke lantai-lantai yang lain. Berarti lantai 2 dan lantai 3 gitu ya. Ini karena apa? Karena posisi kolomnya sama di tiap lantai. Berarti kita tinggal menggunakan metode di sini, ada namanya copy to clipboard, kemudian paste-nya paste to selected level. Jadi kita memilih level berapa, saya save dulu. Kita akan mengcopy ke level 2 dan level 3 ya. Kemudian kita pilih oke. Nah, maka kalau kita lihat di 3D, gambar kita sudah naik ya. Gambar kolomnya sudah naik dari level ke level 2 dan juga level 3. Oke.
Kalau kita lihat di shoot, nah ini level 3 nya belum kita atur ya. Oke, ini sampai ke top level lantai 3, offsetnya ada 200. Oke, ini harusnya tidak ada offset, maka kita pilih untuk di lantai 2. Kita bisa filter ya. Filter hanya untuk memfilter kolomnya saja. Oke, lantai 2 ini tidak perlu di offset, 0 saja, apply. Oke, maka tidak ada tabrakan di sini. Nah, sesuai. Ini juga sudah sesuai. Nanti kita masih perlu membuat level lagi ya berarti ya. Ini kita geser.